Mengeluarkan pernyataan bahwa ada dua orang di wilayah Indonesia yang di Indonesia dinyatakan positif dan laporan kita satu warga dari Indonesia yang positif ada dua orang yang positif terinfeksi corona. terbaru pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada dua orang di wilayah Indonesia yang Ya, merebaknya virus corona atau COVID-19 dengan cepat membuat sejumlah universitas atau perguruan tinggi tanah air menghentikan semua proses belajar di kampus mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswi SDK Binaguna untuk melaksanakan magang yang pertama di SMP Ar-Rahman dengan Bapak Kepala Sekolah. Nama namanya? Ya, nama saya Muhammad Zulfikar Akmal, SPDI MPD. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, nama kami berdua, nama saya Wahyu Adi Purnomo. Dan perkenalkan, nama saya Sandi Pramudia. Baik, di sini kami akan memberikan pertanyaan untuk Bapak Zulfikar. Ada pertanyaannya Pak ya. Yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk memajukan sekolah ini di masa pandemi seperti ini? Silakan Pak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa STOK Binaguna yang berkenan hadir ya untuk dalam rangka diskusi lah kalau kita katakannya. Apapun ceritanya, memang situasi sekarang ini pemikiran kita memang harus ekstra. Dari pertanyaan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang apapun kondisinya pemikiran tetap jalan. Kenapa sih bilang seperti itu? Sekolah ini kan bisa dibilang kan lembaga sosial betul. Kenapa dibilang lembaga sosial? Karena orang banyak. Ya, lain lembaga keuangan itu profit, cari untung. Ya, kalau sekolah ini kan lembaga sosial, artinya apa? Yang bisa dijadikan sebagai masyarakat itu menjadi acuan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang sekolah inilah yang bisa dianggap lembaga yang bisa mengerti tentang masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaan terus terang memang kita dari dulu program kita sudah ada. Yang pertama memang kita ini menganut yang namanya sistem full day school. Ya, artinya itu sekolah itu dilaksanakan dengan secara full dari pagi sampai sore. Ya, kenapa? Karena memang itu konsep kita. Ya, memajukan sekolah ini. Nah di situ biasanya rata-rata siswa yang memang mau masuk ke full day itu memang sudah siap dengan program yang ada. Contoh, kita belajar dari jam, taruhlah kita masuk 7.15, pembelajaran itu setengah 8 kita mulai sampai jam 1 siang. Ya, jam 1 siang. Kemudian nanti jam 2 kita mengadakan pembelajaran sore. Ya, pembelajaran sore. Kenapa dibilang sore? Karena kita mulai dari siang itu jam 12 sampai asar jam 4. Nah, itu program itu sudah lama kita lakukan. Jadi intinya bahwasanya kemajuan dari itu langkah-langkah yang sudah kita buat awal itu kita terus. Ya. Nah,
Kemudian yang ketiga, yang ini harus kita pahami juga ya, kondisi sekarang ini memang banyak terbentur. Pertama, tidak boleh yang ada namanya itu tatap muka. Kemudian yang kita harus pahami lagi prokes, ya, protokol kesehatan itu betul-betul memang harus konsekuen. Ya. Makanya itu tadi yang diterapkan pemerintah tadi itu yang kita laksanakan. Ya. Nah, jadi itu salah satu mungkin bisa dianggap salah satu item ya. Nah kemudian yang keempat, ada hal yang harus kita pahami bahwasanya kondisi hari ini memang harus kita laksanakan dengan bijak. Ya, contoh, pandemi ini kan dimulai dari bulan 3. Betul kan? Kalian kan merasakan bulan 3 itu sudah mulai kegiatan apapun yang terjadi di tanah air ini semuanya dikurangi. Maksudnya kita waktu itu sekolah juga diliburkan lah dari bulan 4 lah ya. Bulan 3 kan udah mulai desas-desus kan. Nah bulan 4 semuanya nihil. Nah waktu itu kita sudah punya program bagaimana nanti anak-anak ini tetap yang namanya sekolah tetap belajar. Waktunya dengan program pemerintah itu dengan daring. Makanya ada 2 opsi, ada daring, ada luring. Ya, arti daring itu kan artinya langsung dengan pembelajaran dengan aplikasi atau dengan Google Classroom. Itu kan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan pemerintah. Kalau luring itu kan dengan tatap muka, tapi dia tuh tidak dengan langsung, artinya dengan penugasan. Ya, dikasihlah siswa tugas dari sekolah kan gitu kan, diambil sama orang tua murid, mereka bawa pulang. Di rumah mereka buat apa tugas yang diterapkan oleh sekolah, apakah itu mengerjakan PR, apakah mereka menganalisis, apakah mereka buat penelitian, tergantung dari guru bidang studi. Ya, masing-masing beda kan, IPA dengan teknisnya, matematika dengan teknisnya, begitulah, termasuk penjas. Nah, kalau penjas mungkin agak sedikit, karena kalian orang penjas ya kan, jadi perlu juga saya apa juga ya, karena tidak ada siswa yang belajar di lapangan, akhirnya macam mana keputusan bidang studi mengadakan penjas tadi? Ya dengan daring. Ya, karena kan banyak tuh fasilitas-fasilitas yang bisa diambil untuk orang-orang olahraga kan. Ambil aja dari YouTube, gimana cara main bola, cara macam volley umpama kan, passingnya gimana, servisnya gimana kan gitu kan, mungkin seperti itu. Jadi artinya akar masalah yang kita tengok dalam pelajaran ini itu kebijakan guru tadi itu sudah diterapkan sebelum pandemi itu sudah ada sebenarnya. Itu ya. Nah jadi poin pentingnya bahwasanya untuk memajukan sekolah tadi itu sudah bisa kita pahami. Bahwasanya memang program awal itu sudah ada rencana supaya nanti tidak sepi. Kan kita harus inovatif, ya kan? Tiada henti kalau kata ibarat iklan Suzuki, ya kan? Inovasi tiada henti gitu. Nah, pendidikan sama, nggak boleh berhenti. Kalau kaku buntu kita, kan? Susah kita menghadapi itu. Kalau nggak jalannya, Nggak jalan, akhirnya apa? Siswa jadi beku, mandek. Nah, kalau mungkin mahasiswa bisa berpikir secara dewasa. Karena mahasiswa ini kan sudah memang beranjak dewasa kan. SMP ini kan nggak peralihan dari SD ke SMP. SMA belum tahu. Makanya agak sedikit ekstra lah kita melihat di sini ini. Kenapa? Karena beralihnya dari masa anak-anak menuju remaja itu kan berat. Makanya kendala pertama kali kita kemarin mengadakan pembelajaran daring itu kan terkendala dengan kehadiran dan kesiapan mereka gitu. Karena bingung, apa mau dibuat? Ketika kita mau main daring tadi itu ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Akhirnya apa? Campur. Contoh, waktu kita mengadakan daring 41 kelas, kan siswa 40 nih. Sama. Ketika minggu pertama full 40. Minggu kedua kurang 35. Minggu ketiga 30. Akhirnya minggu keempat terakhir 20 yang bisa ikut daring. Bulan pertama, bulan kedua bisa jadi 15. Dan itu terjadi. Kenapa? Karena kejenuhan tadi. Apa mau dibuat? Nah inilah namanya kondisi sosial. Siapa yang mau gitu? Bukan kita aja, semua Indonesia. Ya, makanya kendala pertama kayak anak SD lah kita tengok. Itu kelas 1 SD itu nggak
nggak bisa benar, nggak bisa. Bisa kita nulis baca dari online, nggak bisa. Anak kelas 1 SD kan dia jadi nulis ya? Bisa nggak dengan online? Nggak bisa. Kan pasti bisa. Karena ada di mana? Sedangkan waktu di kelas aja pun siswa kelas 1 tadi diajari nulis pun tak paham. Tarikan-tarikan itu kan diajari guru. Nah, kalau online gimana? Kayak gini anak. Gitu. Terakhir yang belajar siapa? Mamanya. Ya, yang pintar siapa? Emaknya, anaknya ya betul. Itulah kondisi sosial. Nah itu dia. Jadi saya rasa untuk memajukan tadi saya rasa sudah bisa lebih paham konsepnya. Ini Pak, lalu yang untuk pertanyaan kedua sudah Bapak bahas tadi, apa ada tatap muka selama sekolah atau ada tatap muka untuk guru dan murid selama atau seminggu itu ada tatap muka sekali? Ada, begini. Kita sebenarnya luring daring sistemnya di sini. Artinya begini, daringnya ada, luringnya ada. Kenapa saya buat seperti itu? Kalau daring toh, anak-anak ini nanti jenuh. Makanya kita buat luring. Artinya nanti anak-anak ada juga yang datang. Makanya kita kasih waktu seminggu itu paling 2 kali. Kenapa? Ketika kita, ya bayangkanlah seminggu itu kan 6 hari yang efektif ya. Senin sampai Sabtu kan. Nah kita press di 2 hari gitu. Jadi lebihnya kita suruh di rumah. Nah, jadi ketika nanti datang minggu depannya, itu yang sudah kita tugaskan dari awal tadi itu bisa kita kumpulin laporannya. Nah itu tadi ya. Jadi itu sebenarnya teknis kita, ya. Nah, tergantung. Karena memang seperti yang kita tengok ini, kalau kita full daring, memang sih ada efek samping. Pertama, kemarin itu sempat ada keluhan mungkin ya orang tua murid. Pak, kita kan nggak ada sekolah, Pak. Kenapa juga orang sekolah? Apa lah? Datang sekolah nggak orang tua kan aja nih. Nah, kita kan juga nggak masuk akal. Kita di sini juga biaya kan daripada guru negeri kan gaji negara. Kalau swasta ini nggak bisa. Ini biaya oleh orang sekolah dan kawan-kawan lain. Akhirnya apa? Timbullah pemikiran tadi itu supaya mengkombinasikan lah antara daring sama guru. Tapi yang kedua lagi itu memang sih lebih banyak saya buat daring, luringnya itu paling 2 hari. Tapi itu juga punya kendala. Ada yang datang juga, ada yang juga. Ada yang ikut daring, ada juga yang ikut daring. Permasalahan tetap sama. Perekonomian orang tua itu tidak sama. Ada yang dia punya HP yang seperti yang dijaga itu, yang bisa ikut komunikasi daring. Kalau nggak ada, bisa juga kan. Tapi kita on time, tanggal sekian, yang harus kita laksanakan. Pengumpulan kita tanggal sekian. Kalau dia ketinggalan informasi gimana? Ini kan jadi permasalahan. Itu yang mau kita hindari. Baiklah, pertanyaan yang ketiga. Lalu Bapak selaku kepala sekolah di sini, apa saja metode yang Bapak berikan atau Bapak lakukan untuk guru mengajar murid selama masa pandemi? Ya, memang betul. Metode yang saya terapkan ini ada beberapa. Kemarin itu saya mengundang beberapa mentor untuk pelatihan cara menggunakan daring. Nah, itu kan ada fasilitasnya. Jadi ada yang Google Classroom. Jadi kemarin itu karena kita ini dikasih paket dari Telkomsel, kan gitu kan? Nah itu paket yang diberikan nggak bisa pakai Google Classroom. Akhirnya mereka menggunakan ada Google apa namanya ya? Zoomit nggak salah. Zoomit. Nah sementara Zoomit itu yang kan ada paket Zoom. Banyak tuh paket itu. Jadi saya nggak salah dapat sekitar hampir 76 GB. Udah kalau guru dapat segitu. Tapi kendalanya apa? Dia harus beli paket lagi untuk mendampingi Zoomit tadi. Jadi istilahnya kan kita nggak full murni uang yang kita bayar, yang dikasih perusahaan untuk kita itu nggak full. Harus ada masih uang baru lagi untuk mengikuti paket tadi. Akhirnya apa? Panjangnya terkendala. Kenapa? Karena kalau Zoomit itu paling banyak masalah saya sekitar nggak salah 20. Akhirnya apa? Kan ya kan? Siswa yang mau kita manfaatkan satu kelas 40 dan itu nggak terlibat. Memang sih ada kelas Google Classroom ada juga, cuma terkendala. Makanya banyak juga masalahnya. Jadi akhirnya apa? Nah kita buat lagi tidak ada. Kayaknya kemarin itu paksa lagi cincang-cincang
Kalau misalnya 35, ya kan? Bagi dua, ada yang 25, ada yang 15, atau 20, 25, 15. Pokoknya kita putar itu supaya masuk ke semua. Dan itu diawasi pengawas. Nggak bisa. Jadi pengawas pendidikan tadi itu tetap memantau. Maka mereka terlibat di dalamnya. Jadi istilahnya ketika kita mulai daring, pengawas itu terlibat di guru bidang studi. Ya, setelah dia terlibat, dia melihat langsung keterlibatan ketika terjadinya pertemuan di kelas tadi. Jadi dengan sendirinya karena mereka kan gitu kan, itu diawasi oleh pengawas. Ya terpantaulah semua yang dilakukan itu. Makanya metode yang saya berikan itu memang kalau dari segi kondisi tadi ini, yang mungkin kepintaran guru tadi menggunakan di daring tadi kan. Nah ketika dia berada di daring tadi itu ada yang menggunakan alat peraga, ada juga nanti menggunakan penugasan, ada juga menganalisis. Misalnya si guru ngasih suatu soal sekian analisis, nah, itu kan nanti langsung itu jawab si B, nanti kan di waktu online tadi kan dengar semua ya. Nah itu kan terjadi tuh, itu nanti. Jadi saya rasa kalau untuk metode secara garis besar itu ada beberapa. Nanti metode yang dilakukan oleh guru-guru itu dengan sesuai dengan yang menarik untuk para siswa. Supaya siswanya tidak jenuh. Kan mau juga jenuh. Karena mau ngantuk juga kita nonton di HP ini. Jujur kita bilang, ya kan? Lain halnya kalau anak-anak kan udah short game. Game itu lah nanti kemudian. Habis kelas meeting ya kan? Tinggal game. Makanya Pak kalau murid, Pak kalau Pak masuk aja lah. Kenapa? Habis kelas kami, habis kelas kok banyak game. Makanya uang bisa mau belajar wajib habis gara-gara cuma Lalu Pak, pertanyaan yang terakhir, selama pembelajaran guru dan murid, bagaimana cara Bapak memberikan penilaian apalagi selama Ya. pandemi seperti ini Pak? Penilaian tetap ada. Kalau namanya proses pembelajaran tetap penilaian kita kasih. Makanya gini, penilaian pertama itu kehadiran. Apakah dia terlibat dalam pembelajaran di daring tadi, online atau tidak? Nah, itu dinilai. Makanya ketika kita mau membuat pembelajaran daring, itu kita calling dulu mereka. Ya, rekrut dia dalam satu aplikasi tadi itu kehadiran. Yang kemudian penugasan itu kan ada. Itu yang penugasan dikasihkan oleh guru bidang studi itu dicek lagi, ada nggak dibuat. Kalau nanti dia ketika daring, dia harus tunjukkan itu. Kan dia udah tahu ini. Karena kan masing-masing ini. Kalau misalnya 35 siswa kan satu-satu. Kan gitu kan? Kan nggak mungkin. Layanannya kalau misalnya satu kelas, satu rumah itu ada 3 siswa, satu kelas. Itu udah cerita lah kan. Pertama kali kan. Tapi kalau beda-beda, mau juga nanti itu. Nah kan gitu kan. Nah, akhirnya buatlah. Tuh, yang kedua, nah yang ketiga nanti itu saya buat lagi penilaian tersendiri kepada siswa itu. Kan kita rapat ini. Oke, kita ada nanti rapat pertemuan guru sama kepala itu memberikan laporan hasil dari pembelajaran selama daring. Apa yang terjadi? Apakah ada kemajuan? Apakah memang siswa itu terlibat? Karena ada juga kalau siswa ini kan dia yang tidak tolong kawan gitu kan. Apakah itu ada terjadi? Kalau ada terjadi kita evaluasi. Apa yang terjadi? Apa masalah? Ya. Apalagi nanti yang sekarang ini kan kelas 1 yang baru masuk ini kan dia tamatan SD itu kelas 6 kan. Ini kan dia agak sedikit berbeda dengan masa dia kan. Itu terkadang harus kita ekstra gitu. Tuh. Kemudian nanti adalah penilaian secara umum. Kalau nanti ketika kita buat ujian bulanan. Ini ujian bulanan tadi itu kita tetap buat. Ya. Ini ada setiap minggu ada ujian mingguan, ada ujian bulanan. Itu kita buat. Makanya ini selama pandemi dari Januari kemarin kan masih 2 bulan ya. Kita masih bulan ketiga nih kan, berjalan kan, masih awal kan gitu kan. Ini kan ketika kita lihat 1 bulan pertama, bulan kedua itu kan udah ada hasilnya. Si anak gimana? Apakah ada penilaian evaluasi tadi yang harus kita telusuri lebih jauh atau sekedarnya aja? Jadi istilahnya nilai-nilai yang kita dapatkan dari siswa itu sudah sesuai dengan yang sudah kita susun, kita rencanakan dengan 4 item tadi. Nah untuk guru saya rasa itu langsung saya melihat dari
laporan tiap kan masing-masing guru bidang kita kan ada laporan ya, itu namanya laporan tentang pertemuan siswa. Jadi itu kita minta secara tertulis ya, itu namanya ada laporan berkas BDR belajar dari rumah, ada laporan namanya laporan daring online itu di arsip, itu kita minta itu enggak siswanya ikut terlibat. Saya rasa lumayan tetap kuat. Oke, boleh kita tanya. Ya, terima kasih Pak ya mengganggu waktu Bapak. Ya, bukan lah. Apapun ceritanya, saya sebagai kepala sekolah yang jelas ini lembaga pendidikan yang kita sekarang kita lalui ini memang krisis yang kita lalui ini harus kita hadapi dengan bijaksana. Karena nggak mungkin yang kayak gini pihak sekolah nggak mungkin pasti kita lihat. Karena untuk mana kan anak saya? Coba. Karena ini yang paling berat kali kita hadapi adalah menurut pendidikan. Bukan hanya Indonesia, ya katakanlah Sumatera Utara, ya. Jakarta yang begitu besar pun sama masalahnya. Tidak ada yang tetap. Tapi apapun ceritanya kita harus bijaksana, tidak melanggar ketentuan yang ada, tapi kita tetap berjalan. Buat kata-kata pepatah Melayu kan, biar burung terbang asal hati jangan patah. Nah, kalau lebih halus lagi, menarik benang dari tepung nggak usik. Paham? Benang itu dalam tepung, mau kita ambil, tapi tepung jangan rusak. Tepungnya aman, benangnya keluar gitu. Ya kan bisa. Begitulah. Nah kalau kita telusuri nggak boleh sekolah. Makanya kalau kita tengok kan tempo itu kan banyak razia, kata liburan yang banyak melanggar prokes. Itu yang sekolah seolah bisa mana-mana aja gitu. Karena kita menggunakan sistem tadi profesional itu kan. Tidak ada yang kita langgar gitu. Jadi kita laksanakan lebih baik. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Inilah hasil wawancara magang 1 kepada kepala sekolah. Apabila ada kata-kata kami yang salah mohon dimaafkan Pak. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa-mahasiswi STOK Binaguna ingin melakukan kegiatan magang 1 di sekolah Ar-Rahman. Sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Thomas Saputra bersama teman saya. Nama saya Kanis Karwangi. Dan saya ingin mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah Ar-Rahman ini, yaitu pada Bapak, silakan. Di sini saya sebagai guru olahraga, nama saya Zainal Arifin Nasution. Ya, sekian perkenalan kita kali ini. Adapun maksud dan tujuan kami untuk datang ke sekolah Bapak yaitu ingin mewawancarai beberapa guru yang ada di sekolah Ar-Rahman ini tentang bagaimana cara atau proses belajar mengajar pada saat pandemi kali ini. Baiklah, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana proses atau cara belajar mengajar Bapak pada siswa pada saat masa pandemi ini. Ya, kita awali dari awal-awal pandemi sebagaimana kita ketahui ya. Instruksi langsung dari Bapak Presiden bahwasanya itu semua aktivitas termasuk salah satunya pendidikan kita ini tidak dibenarkan untuk melaksanakan belajar secara tatap muka. Ya. Tetapi di awal-awal kami masih membantah itu ya. Kami masih melakukan sistem belajar tatap muka. Ditambah lagi dikuatkan dengan Menteri Pendidikan kita dan kepala daerah masing-masing, tentunya kepala daerah kita yaitu Bapak Edi selaku Gubernur Sumatera Utara ya, masih sampai saat ini melarang siswa maupun siswi belajar secara tatap muka. Ya.
Oleh karena itu menjadikan kami lebih kuat ya untuk mengikuti apa yang telah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur kita, sebagaimana belajar tidak boleh tatap muka. Jadi sampai dengan saat ini kita laksanakan pembelajaran itu secara daring maupun luring ya. Sebagaimana kita lihat kondisi sekolah saat ini sunyi ya. Walaupun ada beberapa yang datang, nah itu dikarenakan ada beberapa kendala-kendala pada saat pembelajaran secara daring maupun luring tadi. Saya kira itu. Berarti Pak, apakah dari Bapak lah ini selaku guru olahraga, apakah Bapak menggunakan media-media online untuk mensukseskan proses belajar mengajar tersebut Pak? Ataukah hanya siswa itu sebagian datang ke sekolah untuk mengambil soal, lalu mereka mengerjakan soal di rumah, ataukah ada media-media seperti itu Zoom atau ke Classroom atau apa gitu Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini menyambung ya, belajar kita melalui daring ya. Kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting di sini ya. Zoom Meeting. Ada kalanya di waktu tertentu siswa kita datangkan secara berkala ya, tidak sekaligus semua ya, tentunya untuk mengambil soal seperti yang tadi ya, atau mengumpul soal, tapi itu sekali-sekali, tidak kita laksanakan setiap harinya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah siswa dan siswi dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan benar pada saat masa pandemi ini? Kalau kita lihat ya, kita bandingkan sedikit sebelum masa pandemi ya, dengan masa pandemi ini sudah pastilah cara mengikuti pembelajaran itu sedikit menurun. Lalu siswa dan siswi yang hadir juga tidak 100% seperti hari biasanya. Di mana pelaksanaan olahraga ini penjas ya, itu tidak terlepas dari yang namanya praktek. Teori tanpa praktek saya rasa tidak sempurna ya. Begitu juga sebaliknya. Makanya dari dulu sampai dengan saat ini saya selalu memastikan kepada siswa dan siswi bahwasanya belajar olahraga itu tidak hanya sekedar teori, praktik juga. Tapi sebagaimana kita lihat masa-masa sekarang ini, teori itu lebih banyak ketimbang praktek ya. Teori itu selalu kita laksanakan setiap kali masuk. Nah, untuk prakteknya kita laksanakan juga, tetapi di rumah kita masing-masing ya. Apakah itu contoh seperti materi sepak bola, bagaimana cara melakukan passing. Nah, itu mereka lakukan sendiri di rumah setelah mendapatkan penjelasan dari sekolah. Berarti dapat dikatakan tidak semualah siswa itu dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan benar ya Pak selama masa ini? Saya rasa ya, siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang maksimal ya, Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi yang pertama, siswa tidak dapat hadir sekaligus ya, tidak dapat hadir 100%. Pasti ada aja yang mulai. Ada yang nggak sekolah, ada yang nggak masuk pada saat pembelajaran Zoom meeting, dan macam-macam alasan. Ada nggak ada paket dan lain-lain sebagainya. Dan pertanyaan yang ketiga dari saya Pak, adakah kendala Bapak selama mengalami selama daring ini? Ya, kalau cerita kendala pasti ada ya. Tadi saya sudah sampaikan kendala anak-anak, kenapa nggak masuk? Ini kan kita langsung survei tanya kepada anaknya kan, kenapa nggak masuk? Iya Pak, nggak ada paket. Ya. Padahal pemerintah sempat memberikan pada saat itu bantuan paket. Ya, alhamdulillah bantuan paket itu sampai, tapi ada tapi juga. Pemberian paket itu diberikan secara acak, tidak keseluruhan, jadi tidak semua siswa mendapatkan. Ada yang sudah mendapatkan 3 kali bahkan, ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali. Nah, di sini sudah. Saya kurang paham mengenai sistem pembagian kuota itu atau gimana ya. Yang kedua, kendala yang sering ditemui yaitu orang tua siswa. Sampai saat ini masih ada juga yang tidak memberikan izin kepada
anaknya, ya, siswa kita untuk memasuki sekolah, ya, secara tatap muka, tetapi juga tidak dapat memfasilitasi anaknya dengan media handphone tadi, ya. Nah, mungkin katakanlah ini orang tua menengah ke bawah. Nah, saya rasa itu kendala yang paling mendasar untuk pembelajaran. Ini saya tambahkan sedikit Pak, itu kan maksudnya kendala dari siswa tersebut. Apakah ada kendala dari gurunya tersebut atau tidak? Kalau masalah pembelajaran kita sih kalau ditanya ya yang lebih efektif tadi itu tatap muka. Tapi saat ini kan daring. Itulah kendala kita. Pembelajaran itu tetap disampaikan, tetapi bagaimana mau dikatakan ini yang namanya belajar sekolah. Sekali belajar untuk semua siswa gitu kan. Ini bukan belajar privat masing-masing kita datangin dia. Tapi kendalanya tadi ada siswa yang mendapatkan pembelajaran itu penuh full, ada juga siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran secara penuh. Dan pertanyaan yang keempat, adakah kegiatan jasmani atau fisik yang siswa lakukan di masa pandemi? Atau dari ini Pak? Maksudnya itu Pak, Bapak mengasih tugas kayak buat senam atau ke stretching ringan gitu di rumah, apakah ada gitu? Ada. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Pengjas itu tidak bisa terlepas dari yang namanya praktek. Ya, teori sudah jelas kita laksanakan, tapi prakteknya itu kita laksanakan di rumah. Seperti yang saya contohkan tadi, olahraga permainan sepak bola, bagaimana cara melakukan passing. Nah, sebelum ke gerakan inti tentunya kita kan ada namanya pemanasan, stretching dulu ya, gerakan di awal. Nah, itu mereka lakukan di rumah. Videonya lalu dibuat video lalu dikirimkan ke saya langsung. Berarti adalah gitu sedikit tidaknya kegiatan olahraga itu. Ada. Baiklah Pak, terima kasih kami ucapkan pada Bapak. Mungkin hanya itulah beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, I hate all this.